Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puja syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurah limpahkan karunia nikmat kepada kita semuanya. Pada kesempatan ini alhamdulillah atas qudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul di Masjid Pusdai yang kita cintai ini melaksanakan rangkaian ibadah, di antaranya salat duhur berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita khususnya hari ini dan umumnya yang telah dikerjakan menjadi wasilah kita memperoleh rahmat serta maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada Nabi akhir zaman, panutan kita semua, habibana wa nabiyana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau dan juga para sahabatnya, pada seluruh tabi'in, tabi'in hingga kepada semua umatnya, termasuk kita sebagai umatnya di akhir zaman. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat duhur Masjid Pusdai yang saya banggakan, sesuai dengan tema yang tadi disampaikan oleh Bapak MC, makna saum, makna khusyuk dalam ibadah saum. Itu tema yang dibawakan dalam ceramah pada siang hari ini. Hamba Allah yang berbahagia, berbicara tentang khusyuk dalam ibadah saum, tentunya ini menjadi faktor penting dan utama yang memang mesti menyertai dalam ibadah kita, khusus ibadah saum dan umumnya ibadah-ibadah dalam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Khusyuk ini merupakan faktor penting yang mesti menyertai dalam kehidupan beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan khusyuk ini apabila ditinjau dari unsur-unsur yang menyertai khusyuk itu sendiri, diantaranya adalah pengetahuan yang cukup tentang agama dan ibadah. Jadi orang yang beriman, orang Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ini tak ada rasa bosan dan jenuh untuk senantiasa menggali pengetahuan yang cukup tentang ilmu dan agama. Berarti khusyuk dalam saum yang pertama adalah kita mesti mencari pengetahuan yang cukup tentang makna saum itu sendiri, hal-hal apa saja yang membatalkan saum dan lain sebagainya. Karena hamba Allah yang berbahagia, kita mengetahui bahwa tujuan utama Allah Subhanahu wa taala menghadirkan saum di bulan suci Ramadan guna menjadikan kaum muslimin itu mencapai gelar tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Orang yang bertakwa. Ini tercantum dalam Al-Quran yang insya Allah sudah kita kenal sekali, Al-Baqarah ayat 183. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwa ibadah saum diwajibkan kepada kita, dipardukan kepada umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Tujuannya adalah la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian menjadi orang yang bertakwa. Dan kalimat la'alla di sini adalah litaroji, bahwa sebagai harapan terbesar. Ketika gelar profesor, doktor ataupun apapun itu yang disematkan di dunia, maka boleh jadi kita sudah tidak memiliki kesempatan untuk meraih gelar itu. Tetapi untuk meraih gelar tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang bertakwa, maka ini masih tersedia saingan, masih ada persaingan dan kita bisa ikut bersaing di dalamnya, begitu.
Karena sesungguhnya bahwa beberapa ayat dalam Al-Quranul Karim Allah berfirman itu innal muttaqina fi jannati wa uyun, misalnya kan begitu ya, bahwa orang yang bertakwa yang gelar tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mereka ini akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Innal muttaqina mafaza, orang yang bertakwa, orang yang beruntung. Dan beberapa ayat lain berbicara bahwa orang yang bertakwa adalah orang yang luar biasa, gelar tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Itu yang pertama, pengetahuan yang cukup yang mesti dimiliki oleh kita tentang saum itu sendiri. Kemudian yang kedua, kalau sudah ada pengetahuan yang cukup, maka yang kedua adalah hadirkan azam dalam diri kita, cita-cita. Kemudian disusul dengan niat bahwa kita ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memenuhi semua panggilan Allah Subhanahu wa taala, baik itu yang wajib, baik itu yang sunnah. Niat di sini tentunya yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i, qasdu syai'in muqtaranan bi fi'lihi. Jadi menyengaja atas sesuatu perkara kemudian dibarengi dengan perbuatannya. Kemudian selanjutnya, selain itu juga bahwa niat ini yang pertama adalah pengetahuan yang cukup. Kemudian tadi yang kedua azam dan niat. Kemudian yang selanjutnya adalah kesadaran. Dan yang keempat adalah fokus serta konsentrasi. Hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fokus, konsentrasi dan kesadaran ini menjadi unsur penting yang mesti menyertai dalam setiap aspek perbuatan amal soleh kita. Baik itu pekerjaan yang bersifat duniawi, apalagi pekerjaan yang bersifat ukhrawi. Kita bekerja di kantor ataupun dimanapun, maka tidak baik dan tidak elok apabila dalam bekerja itu malawe, ya. Dan ini akan menimbulkan sesuatu yang bermasalah ke depannya. Begitu juga dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini saum, kita ada fokus, konsentrasi, kemudian kesadaran dalam diri bahwa kita ini sedang ibadah saum. Hamba Allah yang berbahagia, fokus dan konsentrasi ini yang akan menjadikan seseorang sangat menikmati dalam setiap aspek ibadahnya, begitu kan. Jadi tidak ada alasan ketika saum kemudian seseorang itu bermalas-malasan. Kenapa? Karena memang orang yang fokus, konsentrasi, apalagi tadi ada kesadaran, kemudian pengetahuan yang cukup dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, ini tidak lagi demikian. Sebagaimana kalau kita mengaca di zaman Rasulullah SAW, itu ada beberapa peperangan yang terjadi memang di bulan suci Ramadan, terutama yang populer kita ketahui adalah perang Badar, ya, terjadi pada 17 Ramadan tahun kedua Hijriyah. Kemudian ada beberapa perang lain, contoh misalnya Zatus Salasil antara umat muslim dengan Bani Sunaim. Kemudian ada Ghazwah Bani Quraidah, terjadi pada tahun ke-5 Hijriyah, ini dengan orang-orang Yahudi Bani Quraidah. Kemudian ada lagi perang yang cukup besar, yaitu perang Tabuk pada tahun ke-9 Hijriyah. Ini pun sampai pada peperangan ini termasuk ke bulan suci Ramadan. Sungguh luar biasa. Mereka berperang tidak digaji dalam sifat duniawi, tetapi para sahabat begitu luar biasa, dan ini terjadi pada bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena Rasulullah memiliki khusyuk yang luar biasa dalam ibadah saumnya, pengetahuannya yang luar biasa, kemudian keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, fokus dan konsentrasi dan juga kesadaran. Hamba Allah yang berbahagia, kemudian selanjutnya berbicara tentang khusyuk juga, ada hal makna dari khusyuk itu sendiri yang perlu kita ketahui dan kita pahami dari sisi rukunnya. Yang pertama adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua tunduk dan patuh, yang ketiga fokus dan konsentrasi lagi, dan yang keempat adalah kesadaran spiritual.
Jadi ibadah saum yang disertai dengan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, keadaan jiwanya menjadi tenang dan tentram, ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ia fokus dalam beribadah saumnya disertai dengan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala semata atas dasar kesadaran spiritual yang tinggi. Maka oleh sebab itu hamba Allah, mudah-mudahan kita bisa menaikkan derajat apabila ditinjau oleh para ulama. Derajat orang yang saum itu ada saumnya orang umum, saumnya orang khusus, dan saumnya orang khawasil khusus. Mudah-mudahan kita bisa lebih meningkat lagi, bahwa saum kita tidak hanya saja menahan haus dan lapar, karena itu adalah saum orang-orang umum. Dan betapa banyak orang yang saum, kata Rasulullah, laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas, kecuali dia hanya menahan haus dan lapar saja. Tetapi ada peningkatan, bahwa dalam saumnya kita disertai dengan kesadaran yang tinggi bahwa saum yang kita kerjakan ini adalah bukan semata-mata menahan haus dan lapar, tetapi bagaimana ini menjadi wasilah muraqabah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga sekali lagi derajat tertinggi yang Allah berikan bagi orang yang saum itu dapat kita capai, apa? Yaitu orang yang bertakwa. Hamba Allah, mudah-mudahan ini bermanfaat khusus bagi yang menyampaikan dan bagi jemaah yang berbahagia. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada salah dan khilaf. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.